Kutu Buku, keluarga tukang Tukang baca baca buku. buku. Yeay, buku-buku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku novel karangan Terelie yang berjudul Teruslah Bodoh Janganlah Pintar. Buku ini menceritakan tentang apa? Buku ini menceritakan tentang pengadilan yang mengugat kerusakan alam yang diakibatkan oleh perusahaan tambang. Gambarkan isi buku dalam beberapa kata. Buku ini menceritakan pokoknya seru, akhirnya ada plot twistnya tapi happy ending ya. Street justice, pengadilan jalanan ya. Dan itu bisa terceritakan di akhirnya ya. Balas dendam yang tuntas, sweet revenge. Sebutkan tokoh yang paling jahat dalam buku ini serta alasannya. Tokoh yang paling kejam dalam cerita novel ini menurut Bunda Tuan Lim. Kenapa Tuan Lim? Alasannya kenapa? Pokoknya Tuan Lim ini dalang dari sebuah permasalahan ini. Akama Mayor Bacok. Kenapa alasannya apa? Alasannya itu pas dia lagi-laginya tuh ngejar jabatan. Ngejar jabatan, pengen jadi di puncak dari segala-galanya itu dalam jabatan itu. Dia kan itu seorang mayor pas lagi gencar-gencarnya itu ngebantai semua kayak pengusuran lah gitu kan. Jadi sebenarnya Mayor Bacok teh Operatornya perusahaan tambang, iya. Jadi tangan pemerintah yang Tangan kanan pemerintah. tangan Oh. pemerintah, Oh, tangan pemerintah. tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi perusahaan tambang. Nah, terus tambang ilegal lagi. Enggak sih. Dulu ilegal. Dulu ilegal. Tapi lama-lama jadi legal. Iya. Jadi gede kan. Oh iya. Didukung jadinya. Yang kan nyeritain yang ilegal tuh yang pas pertama kali teh sih. Ya. Kalau ayah ada lagi yang satu yang kejam itu, yang menurut pasti menurut para wanita pasti menyebutnya kejam, yaitu suami kedua dari Siti ya. Suami kedua dari Siti yang apa sih namanya nih kalau memanfaatkan teh diporotin, nah diporotin, diperas gitu, nah gitu sehingga si Siti harus kembali lagi ke kampung ya. Coba ini mah ya, kalau misalnya teh suaminya teh Siti bersama suaminya harmonis, lain cerita gitu, maka nggak akan ada kejadian di kampung itu. Siapa saksi yang paling berpengaruh? Nah, saksi yang paling berpengaruh. Saksi yang paling berpengaruh ya si ini. Si yang tembak itu. Yang ditembak. Yang ditembak Saksi mahkota ya. Mahkota, saksi mahkota. Yang di perjalanan menuju ke pengadilan tuh di jalan dia kayak diikutin terus Soalnya bawa ini ya, bawa bukti di Mayor. sini di apa briefcase. Udah jadi menteri. Ada briefcase penting gitu yang menguak isi dalam ini tuh pengusuran ini surat-surat ini bla bla bla, kerusakan alam yang dibuat Ya, bukti keterlibatan. bukti terlibat Mayor Bacok sama si Lim itu tuh. Siti. Ya, Kenapa Siti? Kenapa Siti? apa? Soalnya dia yang sangat berdampak ya. Yang banyak kena dampaknya si Siti itu, yang kena banyak ya, intinya mah korban lah. Korban penggusuran, pokoknya korban ya itulah korban
perkampungannya yang digusur sama si Mayor Bacok itu ya. Makanya pas di pengadilan tuh dia jadi saksi itu belak-belakan. Pokoknya mah ya segala ya semuanya lah diceritain. Bahkan mau pas bukan si ini apa pengacara tuh Hotma Cornelius ya. Si Hotma Cornelius itu pas dia mau ngomong tuh sama si Siti, Berani. sampai keselnya disudutkan kan, pernah disudutkan. Pernah disudutkan. Kalau misalnya nggak ada bukti lain tuh pasti udah tersudut. Ya. Sekelas Hotma Cornelius bisa tersudut sama, jadi kalah ngomong lah istilahnya itu ya. Kalah ngomong. Siti mah emang benar-benar saksi awal mulanya itu, pokoknya saksi yang sangat terdampak lah, korban lah gitu. Ya jadi saksi ya jadi korban dia mah, makanya belak-belakan kan apa yang dia alami dia ceritain. Jadi bukan utek-utek, emang ulet. Jadi pokoknya mah segala sesuatu yang dia alami, makanya dia ceritain semuanya belak-belakan di pengadilan itu. Soalnya dia ngalaminya ya, bukan saksi cuman sekedar saksi aja. Soalnya dia korban juga gitu. Nanti kalau ayah mah saksi kuncinya cuman yang memberatkan ya, bukan yang memberatkan penggugat, tapi yang memberatkan yang tergugat ya, si Rudi sama si Mukti kalau nggak salah ya. Si Mukti yang memberatkan si Ahmad kan, si Rudi yang memberatkan si Budi ya. Jadi saksi versus saksi Di dalam TKP yang sama. Gitu. Apalagi si Rudi sama si Budi mah itu mah saudaraan. Saudara yang kenal sama gitu. Gitu. Kisah penggusuran yang paling menyentuh menurut versi masing-masing. Ya pasti kisah penggusuran yang sangat paling menyentuh gitu ya. Menurut Bunda Siti. Kenapa Siti? Soalnya dia korban yang sangat tragis ya kalau dibilang gitu ya. Dari awal dia kan seorang gadis desa yang mencoba merantau ke kota tapi tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Akhirnya ya rumah tangganya hancur kan waktu di kota, karirnya ya tidak dapat karir. Terus akhirnya dia pulang lagi ke kampung, menikah dengan teman masa kecilnya yang dulu ya tetangganya lah ya, yang mencintai Siti. Tapi dikiranya dia teh bakal bahagia di desa gitu ya. Udah penggusuran. Tapi dia pulang ke kampung itu jadi korban ya. Disangkanya di kampungnya bakal happy gitu ya, happy ending gimana gitu ya. Akhirnya bakal menikah dengan teman masa kecilnya itu, dia teh bakal senang gitu ya. Walaupun dia jadi istri nelayan gitu. Tapi ceritanya lain. Dia malah kampungnya digusur. Dia suaminya si Tony kakinya jadi pincang, korban penggusuran, dia melawan gitu ya. Terus anaknya jadi cacat, bahkan sampai meninggal karena limbah tambang itu. Menurut Bunda itu ya. Soalnya itu korban yang paling tragis menurut Bunda. Kakak dulu. Karena kamu di case-nya si Ahmad. Si Ahmad karena pas awalan tuh kan dia kayak masa kecilnya udah trauma gara-gara si Badrunnya tuh teman masa kecilnya meninggal depan matanya, tenggelam depan matanya itu. Tenggelam depan matanya. Terus pas itu tuh kan mereka tuh mau adain acara 17 Agustusan latih tanding bola. Tarkam. Nah, kepaksalah diikutin di situ tuh. Ya gimana itu ya, terpaksa harus masuk, mau berduka gimana juga gitu. Nah pas sudah datang lah di situ tuh ada wartawan yang nyamperin kan, wartawan perempuan muda tuh yang nih kalau misalnya mau kasus Badrun itu adil ungkap gitu, sini cerita gitu. Nah udah cerita tuh gak lama kemudian kan beritanya tuh naik ke rumah si Badrun lah, rumah si Ahmad lah, datangin ada namanya Mayor Bacok.
kebacok pas itu tuh udah maaf trauma kayak gitu, terus tuh dia kayak dianiaya lah istilahnya gitu sama itu tuh, diancam lagi. Gimana nggak trauma? Nah udah trauma mendalam kayak gitu tuh pas udah gedenya kasus itu mulai diusut lagi dan mengundang si saksi Ahmad gitu. Ternyata pas udah abis kesana abis kesini yang mengkhianati itu teman masa kecilnya sendiri, yaitu namanya siapa? Mukti. Kalau ayam, Oh ayam. kalau ayam beda. Ayah mah si Rudi. Kenapa coba si Rudi? Si Rudi itu tipikal orang-orang yang pengen simple, sukses tapi simple. Enggak, sukses jadi bayangan teh kalau misalnya teh kalau gue jual itu pasti enak gitu. Nah, gitu. Padahal mah kenyataannya mah kan nggak gitu ya. Nggak bisa lihat jangka panjang. Nggak bisa lihat jangka panjangnya gimana gitu. Si Budi mending, si Siti mending punya penghidupan yang lainnya. Si Ahmad juga sama. Kalau si Rudi mah habis hartanya gitu. Bahkan malah jadi petugas pegawai rendahan lah istilahnya karena nggak punya skill. Pesannya itu adalah kalian harus rajin baca buku gitu. Rajin baca buku kenapa? Dan perbanyak literasi, perbanyak membaca buku, kalian bisa melihat menambah wawasan dan bisa melihat apa yang terjadi dalam dunia ini gitu. Tidak semuanya buku itu fiksi gitu. Yang penting harus beli yang original ya, jangan bajakan. Nah, ini nih, biar membacanya enak ya. Pokoknya hal-hal yang original itu kita nggak akan rugi ya. Soalnya apalagi buku dibacanya enak, pokoknya nyaman lah pokoknya mah. Intinya beli yang asli, jangan bajakan. Oke. Ya, sekian dulu kutu buku pada kesempatan kali ini ya. Bahasan tentang buku karangan Terelie. Yang teruslah bodoh jangan Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah. Ya, dadah. Ya, dadah.